kelas selamat sudah kita lalui. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pelajaran yang kedua yaitu kelas yang kedua yaitu kelas bertumbuh. Setelah kita kemarin belajar tentang lahir baru, kita belajar tentang pertobatan sejati. Mari kita belajar apa yang dimaksud dengan pertobatan sejati. Ya. Di dalam buku pegangan kalian sudah mendapatkan pertobatan sejati itu apa? Yaitu perubahan hati yang mendalam. Ingat, pertobatan itu urusan hati, bukan hanya tindakan. Karena tindakan itu lahir dari apa? Hati. Kepada pikiran, baru sikap, baru perbuatan. Makanya definisi pertobatan sejati yaitu perubahan hati yang mendalam. Untuk apa? Keputusan untuk berbalik dari jalan hidup yang lama menuju jalan hidup yang baru bersama Kristus. Coba kata berbalik di garis bawahi. Ya. Jadi pertobatan itu adalah berbalik. Yang berbalik apa? Hatinya dulu. Dari mana? Dari jalan hidup yang lama. Kemana? Kepada jalan hidup yang baru. Ya, misalnya mencuri jadi memberi. Itu berbalik. Ya. Misalnya membenci jadi mengasihi. Tetapi pertobatan di sini itu bukan hanya pertobatan yang satu tindakan. Ini adalah perubahan hati yang mendalam. Ya, ini adalah proses dari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kelanjutannya. Ini berkelanjutan. Jadi pertobatan itu tidak ada hentinya. Ini. Jadi membiarkan Roh Kudus mengubah hati. Makanya dalam Yesaya 55 ayat 7 dikatakan, karena itu tinggalkanlah jalanmu yang jahat itu. Pikiran-pikiranmu yang busuk itu. Berbaliklah kepada Tuhan supaya Ia mengasihi kamu. Kalau ada di antara kamu yang hari ini terikat dengan kebiasaan buruk, bertobat berarti apa? Berbalik. Ingat, berbalik berarti apa? Berbalik itu berarti berubah arah. Kalau saya dari timur ke barat, lalu bertobat itu bukan berhenti. Ada yang mengatakan bertobat itu berhenti. Oh, dulu suka nyontek, sekarang berhenti. Bukan. Dulu suka gelut, sekarang berhenti. Enggak. Bertobat itu berarti apa? Berbalik arah. Nah, makanya berbalik arah itu yaitu melibatkan hati yang diperbaharui, dipimpin Roh Kudus. Nah, mari kita lihat berikutnya. Tahapnya bertobat apa? Yang pertama itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum ada benih ilahi. Ini mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan hanya di mulut saja, tetapi komitmen untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin utama dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya kemarin lahir baru itu apa? Tindakan ilahi. Jadi lahir baru itu bukan tindakan kita, usaha kita, tapi tindakan ilahi. Untuk apa? Tuhan itu menjamah dengan hati yang baru. Nah, respon kita apa? Menerima Yesus. Ketika menerima Yesus, kelanjutannya apa? Hidup di jalan menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau ada yang tidak benar, bertobat. Makanya langkah pertama menerima Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus itu ada apa? Ada pertobatan. Ini. Makanya Yohanes 1 ayat 12 katakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu yang kedua apa? Setelah menerima Yesus, metanoia. Mari katakan bersama-sama metanoia. 2, 3. Ya, metanoia itu apa? Perubahan pikiran.
Ya. Atau pertobatan, perubahan pola pikir dari kehidupan yang berfokus pada dosa, fokus dosa, kepada kehidupan yang berfokus pada Tuhan. Metanoia berarti apa? Pembaharuan pikiran. Iya. Meninggalkan jalan hidup lama, menggunakan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Ini. Nah, metanoia itu sebagai langkah awal dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, makanya metanoia itu menyangkut apa? Nah, menyangkut pembaharuan pikiran. Pikirannya diperbarui. Orang kalau pikiran diperbarui tidak bisa. Contoh, orang yang punya kebiasaan mencuri, pikirannya mencuri terus, tidak bisa diperbarui. Orang pikirannya kotor, terikat dengan film porno, nggak diperbarui, nggak bisa bertobat. Makanya metanoia itu pembaharuan pikiran. Orang yang membenci temannya, tidak bisa mengampuni, diperbarui pikirannya. Makanya firman Tuhan katakan apa? Hendaklah pikiranmu diperbarui menjadi pikiran Kristus. Nah, coba tambahkan ayatnya di situ. Tambahkan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Perhatikan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan apa? Hendaklah pikiranmu dipenuhi dengan yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci. Itu namanya metanoia. Ini. Yang kedua, yang ketiga, metamorfosa. Metamorfosa apa? Ini apa? Pembaharuan, transformasi dalam hidup setelah mengalami perubahan pikiran. Itu dilanjutkan dengan apa? Perubahan tindakan. Nah, tulis saja di sini, tindakan. Ya. Coba dalam metamorfosa itu kamu ingat ya, siapa yang pernah lihat kupu-kupu? Kupu-kupu itu adalah hasil dari pembaharuan dari apa? Ulat. Nah, coba ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Siapa yang tidak suka ulat? Wah, tidak suka. Ulat itu menjijikkan. Tapi dirubah jadi kupu-kupu. Nah, dari metanoia jadi metamorfose. Ini makanya dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaruan budimu. Perhatikan. Ya, sehingga kamu dapat apa? Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan ya, jangan ngalamun ya. Pertama apa? Menerima Yesus. Yang kedua apa? Halo, ayo aktif semua. Pikiran. Yang ketiga apa? Tindakan atau metamorfosa. Nah, setelah itu baru apa? Perubahan prinsip hidup. Perhatikan. Perhatikan ya. Prinsip hidup. Kalau kamu berkendaraan kamu butuh kunci. Kalau kamu mau menghidupkan motor ada kuncinya. Kalau mau masuk rumah ada kuncinya. Prinsip hidup itu kunci. Ya. Kunci. Ya. Tanpa prinsip hidup kamu tidak bisa hidup dengan benar. Prinsip hidup dihasilkan dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan. Contoh, prinsip mengasihi, prinsip mengampuni, prinsip melayani Tuhan, prinsip berkorban, semua itu prinsip. Nah, makanya apa? Sebagai remaja Kristen kamu perlu punya prinsip hidup yang kuat. Menerima Yesus, diperbarui pikiran, diperbarui tindakan, hidup dalam prinsip-prinsip yang benar. Contoh, banyak remaja yang sudah masuk pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Sudah remaja, kalau pacaran tidak benar, udah mulai deket, mulai berjumbu. Akhirnya apa?
Akhirnya mendarat di Halim Perdana Kusuma. Halim itu apa? Hamil. Ya, remaja deket-deket. Itu enggak punya prinsip. Prinsipnya apa? Kekudusan. Enggak. Tubuhku hanya untuk suamiku yang akan datang. Saya harus diberkati dalam pemberkatan nikah kudus dalam keadaan masih perawan, masih perjaka. Itu prinsip. Ini. Prinsip mengasihi. Apa yang kita harapkan orang lain lakukan, ya kita lakukan. Itu prinsip. Banyak prinsip hidup yang lainnya. Makanya dengan adanya pertobatan sejati, kita harus punya prinsip. Yang tidak benar, enggak. Yang tidak benar, enggak. Bisa membedakan. Makanya dalam firman Tuhan, kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah. Ini kehendak Allah apa bukan, bisa dibedakan. Apa yang baik, yang tidak baik bisa dibedakan. Apa yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan bisa dibedakan. Dan apa yang sempurna. Kenapa orang selingkuh? Karena tidak bisa membedakan mana istrinya dan mana istri orang lain. Kenapa orang korupsi? Tidak bisa membedakan mana uang negara, mana uang pribadi, mana uang miliknya, mana yang bukan. Tidak bisa bedakan. Ya. Berikutnya, sekarang contoh pertobatan sejati. Nah, kita lihat ya. Saulus itu dulu adalah orang yang hidupnya jauh dari kebenaran. Dia merasa udah benar, jadi orang Farisi, nganiaya orang Kristen, dikira itu bagian dari ibadah. Akhirnya apa? Dia dijamah Tuhan, ketemu dengan Tuhan di Damsyik, jatuh dari kuda, buta, datang ke hamba Tuhan namanya Cornelius, didoakan sembuh, bertobat. Dari menganiaya orang Kristen menjadi orang yang menginjil, itu bertobat, luar biasa. Saulus dulu namanya, sekarang jadi siapa? Paulus. Yang kedua, apa? Petrus. Wah, Petrus itu dulu orang yang paling dekat dengan Tuhan, penuh semangat. Tapi akhirnya apa? Menyangkal Yesus. Ditanya sama anak kecil, kamu muridnya? Enggak, aku enggak kenal. Wah, menyangkal sampai 3 kali. Akhirnya apa? Dia sedih menyesal dalam Matius 26. Tapi setelah kebangkitan Yesus, maka Yesus menampakkan diri pada Petrus 3 kali. Dia jawab, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Aku mengasihi engkau. Akhirnya apa? Pertobatan Petrus ditandai dengan komitmen dedikasi untuk melayani Yesus. Setelah kebangkitannya, dia menjadi pemimpin gereja mula-mula yang luar biasa. Sekali berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Yesus memberi perintah baru. Kalau dulu jadi nelayan, penjala ikan, sekarang apa? Gembalakanlah domba-dombaku, penjala manusia. Yang berikutnya, Sakeus. Ya, semua orang ngerti. Sakeus itu apa? Pemungut cukai, dibenci masyarakat, sering menipu, sering memperkaya dirinya, memeras. Namun ketika Yesus lewat di Yeriko, meskipun tubuhnya pendek, dia usaha melihat Yesus. Yesus memanggil Sakeus, turun, aku mau berkunjung ke rumahmu. Dalam Lukas 19. Pertemuan Yesus dengan Sakeus mengubah hati Sakeus. Ya, dia merasakan panggilan dan bertobat. Akhirnya apa? Dulu memeras, dulu memperkaya diri. Dia ngomong, mulai sekarang siapapun yang sudah pernah kuperas akan kukembalikan apa? 4 kali lipat. Setengah dari hartanya dibagi pada orang miskin. Coba bayangkan ya, di kota Yeriko itu dia kalau ketemu sama siapa ini? Misael protes. Loh, Pak Sakeus, dulu pernah loh. Dulu saya pajak diperas loh. Kerugiannya berapa? 500.000. Nih tak kasih 4 kali lipat, 2 juta. Setiap kali ketemu Sakeus kok malah Sakeus memberkati. Theo. Kok Theo? Kristo. Aku juga pernah 700.000. 2.500.000. 2.800.000. Ketemu sama Samuel. Aku juga kemarin diperas 1 juta. Oke, 4 juta.
satu Yeriko yang harusnya diinjili Yesus. Yesus sengaja lewat saja. Udahlah, Yeriko biar diurusi Sakeus. Nanti bertobat semua. Udah selesai dengan Sakeus. Lihat pertobatannya. Wah. Kalau dulu ketemu Sakeus, Sakeus bapak penjaga, Sakeus bapak pengawal, bapak tentara. Orang takut. Sekarang Sakeus. Kenapa? Wah, bertobat, berubah, berbalik arah. Itulah loh. Paulus, Sakeus, Petrus bertobat. Petrus dari yang dulu menyangkal Yesus, sekarang jadi saksi Yesus. Paulus yang dulu menganiaya orang Kristen, jadi pemberita Injil. Sakeus yang dulu memperkaya diri, jadi membagi-bagi harta. Siapa engkau yang hari ini menyimpan dosa? Kalau kamu mau bertumbuh, bertobat. Tidak hanya bertobat yang biasa, tapi pertobatan sejati. Mari katakan bersama-sama, pertobatan sejati. Baru 5 orang, 2, 3. Baru 5 orang, 2, 3. Pertobatan sejati. Iya, pertobatan sejati. Ini luar biasa. Nah, bagaimana cara bertobat? Percaya Yesus, kenali dosamu. Hei, ayo, sekarang siapa yang diikat dengan dosa? Dikenali. Bohong, suka nipu. Siapa yang punya dosa seks yang disimpan, kebiasaan buruk. Ya, mulai suka terikat dengan video-video film porno, gambar porno. Ayo, membenci, tidak mengampuni. Kenali dosamu. Akui. Lalu apa? Ada rasa menyesal, jijik dengan dosa. Kalau seperti ini, aku tidak bisa bertumbuh. Terlalu banyak dibebani, dirintangi dosa. Ini. Memang ketika menyesal itu ada rasa duka cita, tapi duka cita itu apa? Menghasilkan pertobatan, membawa keselamatan. Ya. Siapa yang mau menyesal? Berikutnya, berubah. Ya, berubah. Kisah Rasul 3 ayat 19 katakan apa? Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Berubah itu artinya apa? Saya mau berubah. Sama si Sakeus, saya mau berubah. Sama si Petrus, saya mau berubah. Tanpa ada kemauan untuk berubah, nggak bisa bertobat. Makanya gini, Roh Kudus tolong saya mau berubah. Dulu saya suka memfitnah, dulu saya suka gosip, saya mau bertobat. Saya dulu malas, saya bertobat. Saya dulu suka membantah sama orang tua, saya mau bertobat. Bertobat. Ya. Lalu apa? Kamu tidak bisa hidup sendiri. Ketika kamu bertobat, kamu harus punya penolong. Bentuklah komunitas. Makanya di gereja sini itu ada komsel. Teman untuk saling mendoakan, saling menguatkan. Ya, iya. Saya punya seorang jemaat yang baru mengalami masalah berat. Pak Mit, saya butuh Pak Mit untuk sharing, untuk didoakan. Orang yang punya beban itu butuh teman. Jangan hidup sendiri-sendiri. Saya sering lihat film. Kalau binatang-binatang itu binatang yang sakit. Binatang-binatang yang menyendiri itu jadi incaran. Tapi kalau gerombol jumlah besar, aman. Setan ngerti, ini orang sakit ini. Ini orang bermasalah ini. Oh mudah dihancurkan, didekati. Tidak punya teman ini, tidak punya komunitas, tidak ada yang menjagai. Makanya kamu harus saling perhatikan, hidup dalam komunitas. Ada pertanyaan, mengapa kok harus mengalami pertobatan sejati? Untuk mendapatkan pengampunan. Ayo, kamu butuh pengampunan Tuhan ya. Karena dosa itu memisahkan kita dari Allah. Melalui pertobatan, hidup kita dipulihkan. Amin. Lalu apa? Bertobat berarti memiliki hidup yang lebih bermakna. Oh, kalau hidup hanya untuk dosa, ya, hidup tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, hidup tidak bermakna, hidup tidak berkualitas, hidup hanya tertuduh, ya, hidup hanya diintimidasi pencuri. Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang penuh kelimpahan, ya, hidup penuh kelimpahan, yaitu hidup Zoe,
hidup yang tidak hanya hidup fisik. Hidup fisik itu hanya hidup, mati, bernapas, bangun, makan, lapar. Ya ini hanya fisik. Enggak. Kamu bertobat supaya kamu menerima pengampunan dari Tuhan, dipimpin Tuhan. Hidupnya kualitas zoe. Kualitas ilahi. Damai sejahtera dari Tuhan. Bukan damai sejahtera dari dangdut, damai sejahtera dari HP, dari campur sari. Itu zozo. Amin. Wah, aminnya harus semangat ya. Amin. Berikutnya, supaya kita menjadi saksi Kristus. Wah, anak Tuhan ya. Jessica jadi anak Tuhan, hidupnya jadi kesaksian. Orang lihat Jessica, aku senang loh lihat Jessica, jadi kesaksian. Iya. Jadi kesaksian. Mudah memberitakan Injil. Nah, sekarang ada cerita di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ya. Tahap-tahapnya apa? Dulu itu ada orang punya anak dua yang dinamakan si sulung dan si bungsu. Si bungsu dan si sulung ini punya ayah yang kaya raya. Dia tahu nanti akan dapat warisan yang banyak. Tapi si bungsu nggak sabar. Wah, ini belum sudah datang sama ayahnya. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Pak, berikan padaku bagian harta yang jadi hakku. Wah, ya sudah, karena anaknya minta, dibagilah ini hartamu. Belum waktunya sebenarnya. Iya. Tapi sudah pengen senang-senang, pengen berfoya-foya. Banyak anak muda yang belum waktunya menikah, udah pengen menikmati seks. Belum waktunya untuk menikmati barang-barang mahal, wah sudah pengen menikmati akhirnya apa? Hutang, mencuri, dan sebagainya. Ini belum waktunya. Si bungsu ini belum waktunya menikmati harta, tapi maksa minta. Akhirnya apa? Wah, hidup pergi dari rumah ayahnya, berfoya-foya, memboroskan harta, pergi negeri jauh, hidup mewah. Wah, boros, luar biasa. Akhirnya apa? Habis hartanya. Setelah habis bagaimana? Krisis, putus asa. Lalu apa? Dia mulai apa? Mulai miskin di negeri jauh. Dia cari kerjaan pada orang yang punya babi. Nah, lalu apa? Jadi batur, jadi budak, jaga babi. Nggak ada yang dimakan. Nah, dia sampai ingin loh memakan makanan babi itu. Itu pun orang tidak memberi. Wah, akhirnya dia merenung. Aduh, aku di sini miskin, makan aja sulit. Dia akhirnya apa? Timbul dari dirinya menyesal, merenungkan kesalahan. Makanya ayat yang ke-15 ya, pasal 15 ayat 17 dikatakan apa? Maka sadarlah ia serta berkata, ayo bareng-bareng dibaca 2, 3. Betapa banyaknya orang upahan ayahku yang berlimpah-limpah makanannya, sedangkan aku di sini mati kelaparan. Waduh, memang bapakku saja makanan berlimpah kok, punya banyak pembantu, kok aku di sini mati kelaparan. Sadar. Orang itu kalau dosa mau bertobat, kalau nggak sadar nggak bisa bertobat, nggak bisa bertobat. Ini. Nah, lalu apa? Dia mengambil keputusan. Dia ngomong apa? Aku akan bangkit, pulang, pergi kepada bapakku. Aku akan ngomong, ayah, aku sudah berdosa terhadap surga, terhadap ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak laki. Buatlah aku pulang, aku tidak jadi anakmu tapi mau jadi budakku.
Wah, dia udah merancang ini, nanti kalau pulang saya akan ngomong seperti itu. Wah, betul. Nomor 6, memutuskan apa? Pulang. Ayat 20 dikatakan apa? Ayo baca semua, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Nah, perhatikan. Perhatikan. Dari sini, di rumah bapaknya, pergi berfoya-foya, memboroskan hartanya dengan berbagai macam dosa. Akhirnya apa? Jatuh miskin, menyesal, sadar, mengambil keputusan. Lalu apa? Pengen berbalik. Lah ini, pulang. Pulang. Inilah namanya pertobatan. Pulang. Iya. Itulah titik baliknya, pulang. Ini. Saya tahu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Tahu enggak? Ngerti anaknya pulang. Ini bapak yang baik. Dia tidak hanya udah pulang kita sambut, enggak. Saking senangnya anaknya kok pulang. Apa yang dilakukan? Ketika masih jauh ayahnya telah melihat lalu bergerak hatinya oleh belas kasihan, beralihlah ia merangkul dan mencium hangat. Wah. Sebenarnya ini apa? Jalan pulangnya diberi karpet merah. Coba bayangkan ya. Ini rumahnya di sana dikasih karpet sama pembantunya, pasang karpet. Sembelih lembu yang paling tambun. Anakku pulang. Coba anaknya mikir, aku kok ditompo apa ora? Bapakku marah apa enggak? Jangan-jangan diusir lagi, jangan-jangan bapakku jengkel. Enggak. Bapaknya apa? Pasang karpet. Sembelih lembu yang tambun. Anaknya belum sampai rumah, bapaknya lari. Dirangkul, dicium. Padahal habis ngingu babi. Baunya kayak apa? Anaknya ngomong, Bapak, aku telah berdosa kepada surga, kepada ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak. Tapi ayahnya ngomong, cepat bawalah jubah terbaik dan kenakan padanya. Taruhlah cincin di jarimu. Cincinnya dari jual itu udah habis semua itu. Dikasih cincin lagi, pemeterian jadi anak lagi. Kasih sepatu yang baik. Merek apa sekarang? Enggak tahu. Ya. Yang terbaik. Bawa lembu yang gemuk, sembelih, mari kita pesta. Wis. Dia ngomong, kenapa saya lakukan? Karena anakku yang telah mati hidup kembali, anakku yang hilang ditemukan kembali. Semua pesta bersukacita. Perhatikan. Bapak ini menggambarkan Bapak di surga. Kenapa? Bapak di surga itu ketika ada satu anak yang bertobat, kembali dari dosa, dari jalan yang salah, berbalik, set, Bapak di surga gelar karpet merah. Kalau kamu bertobat kembali, Bapak terima, dipeluk, dicium, kasih jubah, kasih cincin, kasih sepatu, sembelihkan lembu, pesta gembira. Tidak semua Bapak seperti itu, tapi Bapak ini gambaran Bapak di surga. Kamu punya Bapak yang baik. Amin. Bapak yang mau terima kamu. Wah, luar biasa. Ini. Maknanya apa dari cerita ini? Kasih karunia. Allah siap mengampuni, menerima kita kembali. Tidak peduli seberapa dalam kita jatuh. Kalau mau sadar, mau kembali. Bertobat karena sadar, bukan karena terpaksa. Penting menyesal. Tapi tidak hanya menyesal. Menyesal, sadar, dan mengambil keputusan berbalik. Untuk kembali. Pertobatan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Di mana kita akan mengalami pengampunan. Kedamaian dan sukacita. Ini. Dengan cara apa? Mengakui dosa, jujur di hadapan Tuhan. Aku sudah berdosa,
menyesali dosa, berbalik kepada Tuhan, membuat keputusan, menerima kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Ya, indah. Hasilkanlah buah dari pertobatan. Minggu depan kita akan belajar mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama. Supaya kita bisa bertumbuh. Kita juga akan belajar berakar yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Wah. Dulu ketika saya masih muda, saya menerima pemuridan. Saya senang. Bapa di surga. Seperti itu. Sekarang letakkan kertasnya. Siapa di antara engkau yang mau bertobat, mengalami pertobatan sejati, datanglah pada Tuhan. Yuk kita responi. Ini bukan pelajaran biasa. Engkau yang sudah jauh dari Tuhan, ya kembali kepada Tuhan. Yuk kita doa dengan sungguh-sungguh. Siapa di antara engkau yang mau mohon ampun kepada Tuhan, karena engkau sudah menyembunyikan dosa, ada ikatan dosa, yuk hari ini datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur siang hari ini firman-Mu yang indah mengajarkan kepada kami untuk kami mengalami pertobatan sejati. Kami mengakui Tuhan, hidup kami, hidup yang masih memerlukan banyak pertobatan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, ada banyak hal yang kami lakukan yang Tuhan tidak berkenan. Sekarang kami sungguh menyesal. Kami mau berbalik. Tolonglah kami Tuhan. Dan kami bersyukur dari firman Tuhan kami mengetahui Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang siap menyambut kami. Kadang-kadang kami takut untuk balik. Kami takut untuk bertobat. Kami takut untuk kembali. Tetapi melalui firman Tuhan kami mengerti Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh mau menerima kami kembali. Menyambut kami, memeluk kami, mencium kami, memberikan kepada kami jubah lagi, status sebagai anak, memberikan cincin, memberikan sepatu, menyembelih lembu, bahkan membuat pesta, lambang daripada ketulusan penerimaan Bapa Surgawi. Tuhan, kami berdoa satu persatu, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua yang hadir hari ini, tidak hanya mendengar, tapi mengalami kuasa pertobatan dalam nama Yesus. Alami pertobatan, kuasa pertobatan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bertobat, ambil keputusan untuk mengalami pertobatan yang sejati. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi anak-anak-Mu. Terimalah Tuhan kasih setia kami, ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami mau mengalami kelepasan yang dari Tuhan. Kami mau mengalami pembebasan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah pertobatan, terimalah anugerah, terimalah kasih setiamu Tuhan. Tuhan, biarkan Kau luruskan jalan yang bengkok. Selamatkan orang-orang muda ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terimalah pertobatan yang dari Tuhan. Hiduplah dalam hidup yang baru. Hiduplah dalam hidup kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kelas hari ini. Demi nama Tuhan Yesus yang berdoa. Yang percaya berkata, amin.